Abi pun. Selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Dua aturan bolong itu. Empat aturan. Pembunuh dan pemerkosa gadis di kebun karet di Natar, Lampung Selatan ditangkap dan ditembak polisi. Hari pertama penerimaan murid baru, banyak wali murid mendatangi sekolah karena kesulitan mendaftar secara daring. Kali ini kami ajak Anda berwisata ke Teluk Kiluan Tanggamus untuk melihat kawanan lumba-lumba liar di tengah laut. Dua aturan bolong itu. Empat aturan. Petugas gabungan Polsek Natar dan Polres Lampung Selatan Senin siang berhasil mengungkap kasus pemerkosaan yang disertai pembunuhan terhadap gadis berinisial SS di kebun karet di Kecamatan Natar pada akhir bulan Mei lalu. Setelah sempat buron lebih dari 2 pekan, tersangka berhasil ditangkap dan ditembak kakinya oleh polisi. Tersangka berinisial FS, warga Pringsewu. Saat itu ia berada di Natar, Lampung Selatan karena sedang bersembunyi dari kejaran polisi Pringsewu setelah ditetapkan jadi buronan kasus pencabulan. Tersangka yang bersembunyi di kebun kemudian bertemu korban yang seorang diri sedang bertani. Awalnya tersangka hanya berniat mencuri motor korban, namun terpergok oleh korban. Tersangka kemudian mengikat korban dan memperkosanya, lalu menganiaya korban menggunakan batu dan sabit hingga tewas. Jadi setelah kejadian di Pringsewu, tersangka ini kabur ke arah kebun milik korban yang ada di Natar. Ya. Nah di situ tersangka melihat ada sepeda motor si korban. Nah niat awalnya hanya untuk mengambil sepeda motor. Kemudian setelah ingin membawa sepeda motor kabur, ditarik sama si korban. Ya. Terjadi tarik menarik. Kemudian tersangka ini memperolotkan celananya korban. Ya, disitulah hasrat si tersangka ini melakukan persetubuhan. Ya. Sepeda motor dan sabit korban serta batu yang dipakai tersangka menganiaya korban disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal ganda tentang pemerkosaan, pencurian, dan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Ratusan warga berunjuk rasa di depan gedung DPRD Metro pada Senin siang. Mereka menuntut Badan Kehormatan atau BK DPRD Metro segera menjatuhkan sanksi tegas atas kasus dugaan perselingkuhan Ketua DPRD Metro, wanita berinisial RH dengan Ketua Badan Kehormatan DPRD, pria berinisial DS. Wakil rakyat, jangan sampai berlaku. Unjuk rasa juga diikuti oleh puluhan perempuan. Dalam orasinya, massa menyatakan dugaan perselingkuhan Ketua DPRD dengan Ketua Badan Kehormatan DPRD tersebut dapat berpengaruh pada pengambilan kebijakan masalah internal di DPRD. Setelah menyampaikan orasinya, massa kemudian diperbolehkan masuk ke gedung untuk bertemu dengan para anggota Badan Kehormatan DPRD. Dalam pertemuan itu, pihak Badan Kehormatan DPRD menyatakan kasusnya kini dalam proses penyidikan untuk mengumpulkan keterangan saksi dan bukti-bukti. Kita bisa hadir. Yang jelas proses sesuai dengan tatib ya pasal 6 itu kita akan mencoba menghubungi para pihak yang belum dipanggil adalah Ibu.
Yang belum dipanggil Ibu RH. Alasannya kenapa belum dipanggil? Ya, waktunya kan kemarin baru manggil D. Sebelumnya manggil A, D. Dugaan perselingkuhan para pejabat tinggi DPRD Metro tersebut mencuat setelah istri DS melapor ke Badan Kehormatan DPRD dan Pengadilan Agama Metro pada pertengahan bulan Mei lalu. Dalam laporannya itu, istri DS menyertakan bukti berupa tangkapan layar percakapan pesan di ponsel suaminya dengan wanita selingkuhannya. Aris Susanto melaporkan dari Metro. Aturan pembatasan pembelian sudah diberlakukan, tapi kelangkaan BBM bersubsidi masih saja belum teratasi. Kelangkaan BBM diantaranya terjadi di Lampung Utara. Banyak SPBU di sepanjang Jalan Sumatera lintas tengah mengalami kekosongan BBM bersubsidi jenis solar. Antrian kendaraan terjadi di beberapa SPBU yang masih memiliki stok solar, yang diantaranya di SPBU Simpang Propau, Kecamatan Abung Selatan pada Senin siang. Antrian kendaraan di SPBU mengular hingga ke jalan raya. Pembelian solar di SPBU sudah wajib menggunakan barcode atau kode batang dari My Pertamina. Namun stok solar masih langka. Untuk mendapatkan solar, sopir truk dan bus rela antri lama di SPBU. Ya bikin sopir agak susah Pak. Itu ya? Iya, karena berangkatnya tengah malam, udah tahu antrian juga ya lama sampai berjam-jam lah. Ya kalau dibatasin tidak masalah, cuman harusnya setiap pom ada solarnya. Itu Pak ya? Oh, ibaratnya kita dibatas. Ibaratnya kan barcode sekarang berapa? 200 liter Pak ya? Nah 200 liter aja ke maksimal dari Martapura PP habisnya berapa kan gitu. Harusnya cukup lah. Apa ngantri pinggir jalan, banyak mobil, banyak bahayanya. Berharap sih solarnya enak. Itu ya? Iya. Bapak Banyak keluh kesah Pak. Hah? Banyak keluh kesahnya sopir Pak ini Pak. Itu ya? Iya. Ini kan dibatasi Bang dengan adanya minyak ini. Gimana tanggapan Abangnya? Ya menurut saya sih tidak bagus sih Pak, soalnya banyak mobil, semakin seiringnya zaman semakin banyak mobil lagi Pak. Kalau dibatasin ya mempersulit masyarakat Pak. Tanggapannya ya mana Pak ya bagus juga sih barcode itu. Kadang ya kadang kalau misalnya ketinggalan barcode, kadang nggak boleh ngisi di Pertamina. Ya itu keluhannya Pak, kadang ngecer itu Pak. Kalau habis ini. Ini kadang-kadang dapat nggak kira-kira kalau udah antri kayak gini minyaknya? Ya kadang dapat, kadang enggak sih Pak. Udah ngantri-ngantri. Kadang dapat, kadang enggak. Bang, kalau umpamanya kita nggak dapat solar dari Pertamina, terus nggak dapat eceran juga, sering komplain nggak kira-kira barangnya Bang? Ya komplain dari misalnya kita telat pengiriman. Kena marah nggak? Apa gimana? Ya kita marah. Sementara itu petugas SPBU menyatakan BBM solar tidak langka dan sejauh ini tidak ada pengurangan kuota solar yang diterima SPBU dari Pertamina. Antrian kendaraan terjadi akibat ada keterlambatan pengiriman pasokan solar dari Pertamina. Sehingga saat solar tiba di SPBU, tidak lama kemudian langsung habis terjual. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Cuaca ekstrim melanda perairan Laut Lampung. Tak hanya ombak tinggi hingga lebih dari 2 meter dan angin kencang, menurut nelayan kini juga sering terjadi badai besar di tengah laut yang dapat mencelakakan perahu mereka. Akibat cuaca buruk tersebut, sebagian nelayan Kota Karang, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung yang menggunakan perahu kecil memilih libur melaut. Perahu mereka tidak mampu menaklukkan cuaca ekstrim di tengah laut. Hari ini kan agak menentu ya pancaroba ya. Iya, betul. Bahkan kemarin ada puting beliung ya, sempat mengalami pada Lampung. Nah, kalau di perairan sendiri Bapak sebagai nelayan seperti apa Pak kondisinya Pak? Sangat mengerikan Pak. Gelombang itu ya itu tadi menghantam kapal kami sampai ya ada yang masuk air, ada yang kanyut. Nah itulah tantangan berat memang kalau bagi nelayan keluar angin kayak gitu. Artinya merugi berarti Pak ya? Sangat merugi. Ikan hasil tangkapan itu susah.
walaupun ada kita nggak bisa ngambil. Karena itu tadi faktor cuaca. Jadi ya kita sebagai nelayan ya tunggu cuaca reda baru bisa operasi. Libur melaut juga dilakukan oleh para nelayan bagan. Mereka memilih menepikan bagan ke pantai karena khawatir rusak diterjang ombak tinggi. Saat cuaca buruk, ikan yang masuk perangkap bagan juga sedikit akibat banyak ikan yang pindah ke laut yang lebih dalam. Ombaknya gede terus ini, anginnya kenceng. Anginnya kencang? Arus kenceng. Oh, angin dan arus kencang? Arus, ya. Informasinya ada bagan juga yang gelam ya, Mas? Ya, yang rubuh ada. Yang rubuh? Ya, makanya ini mau dilihat takut ada yang rubuh. Sejauh ini ganggu nggak sih, Mang? Ya, ganggu lah Pak untuk bermakan kita sehari-hari ya dari sini. Kalau nggak dapat ya susah kita. Para nelayan juga menyatakan cuaca saat ini sedang tidak menentu dan sulit diprediksi antara musim hujan atau musim panas. Para nelayan berharap cuaca di Laut Lampung bisa segera normal. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.